Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami ya Bapa atas perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar Tuhan bagaimana mengendalikan mulut yang kecil ini Tuhan. Agar boleh kami berlaku bijaksana Tuhan. Dapat mengekang mulut kami dari perkataan-perkataan yang merugikan orang lain, bahkan merugikan kami. Berbicaralah Bapa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Firman Tuhan pada pagi hari menyapa dengan judul rotan di dalam mulut. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 14 ayat 3. Di mulut orang bodoh ada rotan atas kesombongan. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Yakobus 3 ayat 5 mengatakan, demikian juga dengan lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, tetapi ia dapat membakar hutan yang besar. Mulut, iya lagi-lagi mulut, merupakan suatu anggota tubuh yang dapat mendatangkan masalah. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang terluka karena mulut. Sesama saudara saling membenci karena mulut. Orang bertengkar dengan tetangga karena mulut. Gosip semakin heboh karena mulut yang selalu aktif membisikkan rahasia orang lain. Orang kehilangan teman karena mulut. Bahkan orang bisa masuk penjara karena ulah mulutnya yang terlalu cepat berbicara. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan, hati-hatilah dengan mulut. Dia harus dikekang seperti kuda atau bagal. Dengan menggunakan kekang pada mulut kuda, maka seluruh tubuh akan dikendalikan. Yakobus 3 ayat 3. Kita akan mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Benar Bapak Ibu. Hati-hati dengan mulut yang asal bicara dan asal mengeluarkan omongan. Salah-salah kita bisa dapat masalah yang menyulitkan kita. Jangan terlalu banyak bicara, kalau tidak berhati-hati, maka Anda akan berdosa dengan perkataan mulut Anda. Ini juga yang terjadi dengan Raja Daud. Dia mengatakan dan dia berdoa agar Tuhan menahan mulutnya dengan kekang selama orang fasik ada di dekatnya. Daud tahu bahwa jika ia kurang hati-hati dengan perkataan mulutnya, maka ia akan menerima hal-hal yang jelek. Kita juga belajar dari Amsal bahwa orang bodohlah yang tidak bisa menahan mulutnya. Asal bicara, memuaskan emosi, tanpa pikir panjang. Apa akan yang terjadi dari perkataannya nanti? Tanpa disadari bahwa di dalam perkataan mulut tersimpan rotan yang akan memukul punggung kita sendiri. Dengan kata lain, kita akan memakan hasil omongan kita sendiri. Jadi waspadalah dengan mulut Anda. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, orang bodoh mengeluarkan kata-kata dengan boros. Tetapi orang bijaksana akan berpikir-pikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Kita berdoa agar Tuhan menolong, agar setiap perkataan kita lembut dan mendatangkan berkat pada hari ini. Karena mungkin besok kita akan menelannya sendiri. Bagaimana dengan mulut Anda sendiri? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan asal berbicara. Ingatlah, apa yang Anda bicarakan, siapa yang Anda bicarakan, dan kepada siapa Anda berbicara.
Berhati-hatilah. Perkataan yang tidak dipertimbangkan bisa menyeret Anda ke pengadilan. Kalau mau hidup Anda terpelihara, jagalah mulut dan perkataan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus, berjagalah senantiasa di pintu mulutku, agar aku tidak mencelakakan diriku karena perkataanku sendiri. Jika selama ini aku belum bisa mengendalikan mulutku, aku cepat marah dan mengeluarkan kata-kata yang pedas, bahkan berbicara tentang orang lain. Ampunilah aku, Tuhan. Aku mau belajar mengendalikan mulutku. Karena aku tahu, jika aku berhasil mengendalikannya, berarti aku berhasil mengendalikan seluruh hidupku dan menghindarkan diriku dari banyak bahaya. Datanglah Kau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Mulut seumpama pintu yang harus selalu diawasi dengan pertimbangan masak. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.